Selamat pagi, Bu Anti dan Bu Retno. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait co-cultivation mikroalga Chlorella vulgaris dan Senedus desmus dimorphus pada landfill leachate untuk penghilangan polutan dan produksi lipid. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikut adalah table of contents dari presentasi kami hari ini. Selanjutnya memasuki ke dalam latar belakang dan introduksi dari pembahasan kami. Perkembangan populasi bumi, teknologi, serta industri yang semakin tinggi turut menghasilkan limbah yang semakin banyak. Solusi utama yang telah digunakan adalah dengan membuat landfill. Namun, landfill dapat menghasilkan byproduct atau air lindi atau leachate yang tidak hanya memiliki kandungan-kandungan COD, VFA, logam berat, serta fenol yang tinggi, namun juga dapat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, baik itu untuk tanah ataupun menyebabkan eutrofikasi bila dibuang pada perairan, sehingga diperlukan adanya proses pretreatment untuk pengolahan landfill leachate. Berikut adalah beberapa treatment yang telah pernah dilakukan pada landfill leachate. Yang pertama yaitu physical chemical treatment dengan prinsip kerja berupa absorpsi, oksidasi kimia, pertukaran ion, koagulasi atau flokulasi, flotasi, dan proses elektrokimia. Namun, terdapat tantangan berupa pembuangan lumpur sebagai hasil byproduct sangat kompleks dan meningkatkan biaya operasional. Yang kedua yaitu filtrasi membran dengan prinsip kerja berupa memisahkan kontaminan dari air lindi tempat pembuangan berdasarkan ukuran, muatan listrik, dan sifat-sifat lainnya. Namun juga terdapat tantangan berupa fouling, scaling, perubahan dalam komposisi leachate, dan meningkatkan biaya operasional. Yang ketiga yaitu aerobik dan anaerobic biological treatment dengan prinsip kerja berupa pada aerobik mikroorganisme akan mengurai bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui respirasi aerobik mengubah zat berbahaya menjadi zat karbon dioksida, air, dan biomasa. Sedangkan pada anaerobik mikroorganisme akan menguraikan bahan organik melalui serangkaian reaksi biokimia kompleks menghasilkan biogas, metana, dan karbon dioksida sebagai byproduct. Dan treatment ini menawarkan keuntungan berupa sederhana dan efisiensi penghilangan nutrisi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir yaitu kombinasi physical, chemical, dan biological treatment. Beberapa riset terkait penggunaan mikroalga untuk pengolahan air lindi, sistem kultivasi simbiotik antara mikroalga dengan bakteri, serta pemanfaatan lipid dari mikroalga sebagai biofuel menjadi dasar pengembangan dari riset ini, di mana ketiganya nantinya akan diintegrasikan menjadi satu sistem yang ekonomis dan juga efektif. Selanjutnya, materials and methods. Bahasan pertama adalah pretreatment untuk lini TPA. Sumbernya didapatkan dari TPA Changshankou di Cina. Untuk prosesnya sendiri, pertama lindi diproses dengan NaClO, lalu diaduk dengan stirrer, lalu diaerasi selama 12 jam, lalu dibiarkan selama 12 jam, dan terakhir dipompa dan disaring dengan kertas saring. Untuk mikroorganisme sendiri digunakan dua mikroalga air tawar, yakni Chlorella vulgaris dan S. dimorphus dalam medium Bg11. Dikultur hingga fase logaritmik pada fotobioreaktor menggunakan karbon dioksida pada kondisi kultur 4000 lux dan suhu tetap 28 derajat Celcius. Selanjutnya, pengaturan eksperimental dan pengoperasian. Jadi, setelah pretreatment, lini TPA-nya diencarkan, lalu 3 kelompok percobaan ditetapkan, yakni dari kelompok monokultur dan kelompok kokultur. Nah, setiap kelompok eksperimen diuji dengan 3 gradien laju pengencaran. Untuk pengoperasiannya, dalam satu labu ditambahkan 300 ml lini TPA yang telah diencarkan dan konsentrasi mikroalga pada berat kering yang sama sebesar 0,021 gram per liter. Nah, untuk perbandingan berat kering mikroalga pada kelompok kokultur adalah 1:1 dan mikroalga dikultur dalam fotobioreaktor selama 10 hari dengan kondisi kultur 12 jam terang, 12 jam gelap, 4000 lux dan 28 derajat Celcius. Selanjutnya, metode analitik. Yang pertama, penentuan biomasa mikroalga. Optical density dari biomasa mikroalga dianalisis menggunakan spektrofotometer UV 2600 pada panjang gelombang 680 nanometer. Nah, untuk korelasi antara OD 680 dan berat biomasa kering ditentukan dengan rumus yang tertera pada slide. Sedangkan untuk laju pertumbuhan spesifik pada fase eksponensial dan produktivitas biomasa mikroalga dapat dihitung dengan rumus yang ada pada slide. Yang kedua adalah karakterisasi lindi TPA. Untuk semua sampel yang akan diuji akan disentrifugasi dan disaring. Lalu untuk konsentrasi COD, amonium nitrogen, nitrogen total, dan fosfor total
metal akan diukur masing-masing menggunakan spektrofotometer. Nah, untuk nutrisi dalam lini TPA akan diukur dan dicatat setiap 2 hari, dan kandungan fenol akan ditentukan menggunakan thermo high performance liquid chromatography. Untuk nilai pH akan ditentukan menggunakan pH meter, dan untuk sampel akan diesterifikasi metil, dan VFA yang ada pada sampel air diubah menjadi metal ester asam lemak yang kemudian ditentukan melalui kromatografi gas. Yang ketiga ada analisis aktivitas fotosintesis. Untuk fluoresensi CHL ditentukan menggunakan ekuivalensi. Sebelum mengukur parameter tersebut, sampel-sampel diadaptasi dalam keadaan gelap selama 20 menit dan 3 ml suspensi alga diambil setiap 2 hari untuk pengukuran. Untuk rasio FV per FM digunakan untuk mengindikasikan aktivitas fotosistem 2. Selanjutnya yang keempat ada analisis aktivitas enzim. Pada hari keempat percobaan, suspensi alga ini ditempatkan dalam bak air es dan dihancurkan selama 10 menit. Lalu SOD, katalase, dan kandungan malondialdehida dapat diukur menggunakan kit deteksi yang sesuai. Yang kelima ada produktivitas lipid. Nah, kandungan lipid dan produktivitas kultur mikroalga dihitung secara gravimetri. Setelah penggilingan, 100 mg biomasa mikroalga kering dilarutkan dalam 2 ml kloroform dan 1 ml metanol. Nah, langkah-langkah tersebut diulang 3 kali untuk padatan setelah sentrifugasi. Nah, supernatan digabungkan dan diuapkan pada suhu 60 derajat Celcius di bawah kondisi nitrogen selama 15-20 menit. Setelah mendingin ke suhu ruangan, supernatan ditimbang kembali. Untuk hasil ekstraksi total lipid dalam mikroalga dan produktivitas lipid mikroalga dapat dihitung berdasarkan rumus pada slide. Yang keenam ada analisis kandungan FAMI, di mana konversi asam lemak ke FAMI diamati dengan metode one-step extraction transfer esterification. Untuk produk yang dihasilkan didinginkan pada suhu ruangan dan ditambahkan 1 ml air distilasi dan 2 ml heksana, sehingga terbentuk 2 fase. Nah, untuk fase atasnya kemudian dipisahkan dan dikeringkan dengan water free Na2SO4. Lalu kandungan FAMI dapat dianalisis. Selanjutnya analisis statistik. Untuk percobaan dilakukan dalam 3 kali pengulangan dan hasil percobaan disajikan sebagai nilai rata-rata plus minus kesalahan standar. Untuk analisis varians digunakan metode 2 faktor dengan replikasi dan tingkat signifikansi yang dipilih adalah P kurang dari 0,05. Keunggulan yang diperoleh dalam penelitian pada jurnal ini adalah yang pertama pemanfaatan limbah, lalu yang kedua kokultur yang berhasil baik, dan yang ketiga pertumbuhan biomasa yang kuat dan peningkatan efisiensi pemanfaatan nutrisi pada mikroalga. Selanjutnya yaitu result and discussion. Di sini kami akan membahas terkait hasil analisis kami terkait penghilangan nutrisi, konsentrasi mikroalga, biomass mikroalga, karakteristik pertumbuhan dari mikroalga itu sendiri, dan kandungan lipid dan komposisi film. Proses pretreatment dengan NaClO digunakan untuk mengurangi kandungan zat-zat yang dapat menginhibisi aktivitas dari mikroalga. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan kokultur menunjukkan removal efisiensi yang lebih baik daripada monokultur. Selain itu, efektivitas tertinggi dapat ditemui pada konsentrasi 10% air lindi dengan removal efisiensi sampai angka 80%. Sementara itu, pada konsentrasi 15% air lindi dapat ditemui efek inhibisi karena adanya konsentrasi amonium nitrogen serta tingkat warna dari air lindi yang terlalu tinggi dan dapat menyebabkan adanya pengurangan laju fotosintesis. Selain itu, laju penghilangan COD dipengaruhi juga oleh mikroalga serta tingkat kelarutan air lindi. Serupa dengan COD, mikroalga juga menunjukkan efisiensi yang baik dalam menghilangkan kadar nitrogen dari air lindi, dengan efisiensi mencapai 80,1% untuk kokulturnya. Namun, pada konsentrasi yang terlalu tinggi, biotoksisitas dari amonium nitrogen dapat mengurangi efisiensi sehingga terjadi vasalisis yang lebih cepat dibandingkan seharusnya. Selain itu, karena adanya interaksi yang lebih baik antara amonium nitrogen dengan mikroalga, maka nilai removal efisiensi dari amonium nitrogen itu lebih tinggi dibandingkan dengan removal efisiensi dari total nitrogen content. Berbeda dengan pengujian pada COD dan nitrogen, pada kandungan fosfat, spesies mikroalga tidak menunjukkan adanya pengaruh yang begitu signifikan terhadap penghilangan total fosfat konten. Namun, dapat diketahui adanya perbedaan yang jelas antara konsentrasi dari air lindi, di mana konsentrasi yang paling baik adalah 10%, dan terdapat adanya pengurangan laju removal dari fosfat pada konsentrasi 5% dan 15%, di mana pada 5% itu disebabkan oleh rendahnya kandungan fosfat yang menyebabkan aktivitas dari mikroalga rendah, serta pada saat 15% nilai TP atau fosfat konten yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan adanya proses absorpsi yang terlalu lama.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju dilusi air lindi dipengaruhi dengan langsung oleh konsentrasi dari air lindi tersebut. Mikroalga juga menunjukkan adanya kemampuan untuk menghilangkan hingga 100% kandungan fenol pada konsentrasi 5% dan 10% dari leachate atau air lindinya, di mana laju penghilangan fenol ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni waktu kontak, konsentrasi awal fenol, serta jumlah awal dari inokulasi yang digunakan. Dan pada persentase 15% LL, fenol yang terabsorpsi hanya mencapai angka 50% dan dihipotesiskan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya sel-sel mikroalga yang lisis terlebih dahulu. Selanjutnya itu terkait konsentrasi dari biomasa mikroalga. Tampak pada grafik di samping bahwa konsentrasi biomasa pada mikroalga dalam leachate yang memiliki dilution rate 10% akan lebih tinggi daripada yang 5% dan 5% akan lebih tinggi daripada yang 15%. Namun kondisi tersebut akan bervariasi sehingga tampak pada grafik bahwa pertumbuhan biomasa pada low dilution rate akan sama dengan high dilution rate pada beberapa kondisi. Pada tabel di sebelah kiri merupakan parameter pertumbuhan mikroalga pada 5%, 10%, dan 15% landfill leachate dalam 10 hari. Pada 5% landfill leachate, produktivitas biomasa dan laju pertumbuhan baik dari kelompok monoculture maupun co-culture hampir sama, yaitu sekitar 26 mg per liter per hari. Sedangkan pada 10% landfill leachate, laju pertumbuhan mikroalga yang sangat cepat dapat disebabkan oleh adanya ketersediaan nutrisi yang dihasilkan oleh leachate. Laju pertumbuhan mikroalga akan meningkat secara signifikan dalam metode heterotrophic COD di air lindi secara bersamaan juga dengan metode fotoautotrofik. Pada hari keempat, nutrisi pada leachate telah dikonsumsi sehingga mode fotoautotrof akan menjadi dominan. Produktivitas biomasa pada SD atau Snenedemus akan lebih besar daripada chlorella, menunjukkan bahwa chlorella lebih toleran terhadap polutan. Dalam kasus ketersediaan nutrisi yang cukup, co-culture akan mengadakan hubungan yang kompetitif antara kedua mikroalga untuk bersaing untuk mengolah nutrisi yang berperan dalam meningkatkan kadar nutrisi dalam air lindi. Selanjutnya yaitu pada 15% landfill leachate, tren pertumbuhan mikroalga hampir sama dengan 10% landfill leachate, namun konsentrasi biomasa lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi amonia nitrogen yang lebih dari 300 mg per liter dan konsentrasi spesifik fenol menghasilkan toksisitas biologis yang tinggi yang akan menghambat pertumbuhan mikroalga. Selanjutnya kami akan membahas terkait karakteristik pertumbuhan dari mikroalga. Yang pertama yaitu promosi aktivitas fluoresensi klorofil oleh kolokultur dalam air lindi dengan laju pengenceran tinggi. Dengan FV per FM merupakan parameter yang paling kritis pada aktivitas ini, di mana tampak pada grafik di sebelah kanan bahwa nilai awal FV per FM pada ketiga kultur adalah sama dengan 0,6. Yang pertama, pada 5% leachate, nilai FV per FM max akan dicapai pada hari ketiga dan selanjutnya akan menurun hingga 0,3. Sedangkan pada 10% leachate, nilai FV per FM akan lebih besar daripada 0,5 hingga hari ke-7 dan selanjutnya akan menurun hingga 0,4. Namun nilai FV per FM dari co-culture akan lebih tinggi daripada monoculture. Dan yang terakhir yaitu pada 15% leachate, nilai FV per FM menurun. Pada hari ke-9, hanya culture group yang akan memiliki nilai FV per FM lebih dari 0,3. Sedangkan pada monoculture nilainya hampir bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa co-culture lebih menjanjikan untuk aktivitas fotosintesis dan dapat meningkatkan toleransi mikroalga pada lingkungan dengan high dilution rate leachate. Yang kedua yaitu aktivitas enzim dan analisis kandungan. Pada paparan mikroalga terhadap kontaminan akan menyebabkan terjadinya pembentukan reaktif oksigen species atau ROS yang akan menghancurkan keseimbangan antara antioksidan dan oksidasi dalam sel alga dan mengganggu fungsi biochemical dan fisiologis berupa pigmen kloroplast, enzim, dan lipid membran. Sistem enzim antioksidan merupakan sistem pertahanan pada tumbuhan untuk merespons stimulus lingkungan, utamanya SOD dan CAT termasuk dalam sistem enzim antioksidan pada pertumbuhan, sehingga keseimbangan antara aktivitas kedua zat tersebut sangat penting untuk homeostatis tumbuhan. Yang pertama yaitu pada SOD. Peningkatan dilution rate leachate akan meningkatkan aktivitas SOD yang menunjukkan bahwa efek tekanan pada high dilution rate leachate besar dan banyak radikal anion superoksida terdapat dalam sel-sel alga.
Yang kedua yaitu pada aktivitas POD, di mana tampak bahwa aktivitas POD pada sel mikroalga menunjukkan tingkat penuaan sel mikroalga, sehingga tampak pada grafik di sebelah kiri bahwa peningkatan dilution rate Lechat akan meningkatkan aktivitas POD, sehingga meningkatnya dilution rate dari Lechat akan meningkatkan tingkat penuaan sel mikroalga. Selanjutnya yang ketiga yaitu kandungan MDA. Kandungan MDA dapat menjelaskan kerusakan lipid dan oksidasi di bawah tekanan. Nampak pada gambar di samping bahwa kandungan MDA pada 10% Lechat terendah dan kandungan MDA pada 15% Lechat tertinggi, yang menunjukkan bahwa tingkat kerusakan pada laju tersebut sangat parah. Dibandingkan dengan kelompok monokultur, kandungan MDA pada kelompok co-culture dalam air lindi 5% memiliki perbedaan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa co-culture dapat meningkatkan kemampuan anti penuaan sel-sel alga dan berkontribusi terhadap pertumbuhan sel-sel alga. Demikian pula kandungan MDA pada kelompok co-culture paling rendah. Namun kandungan SOD lebih tinggi daripada kelompok monoculture dibandingkan pada kelompok co-culture. Kandungan lipid pada kokultur jauh lebih tinggi dibandingkan lipid yang dihasilkan pada monokultur, yakni bisa mencapai angka 29,9%, dan dihipotesiskan bahwa hal ini disebabkan adanya konsumsi fosfor yang lebih cepat dan lebih awal, sehingga lipid yang diproduksi oleh kokultur itu dapat diproduksi lebih awal dibandingkan dengan pada monokultur. Selain itu, karena kondisi operasi dan medium yang tepat, yakni penggunaan air lindi yang tinggi nutrisi, konversi asam lemak menjadi fame dapat terjadi. Selain itu, komposisi fame-nya itu berkisar dari C16 hingga C18 yang dinilai cocok untuk menjadi bahan dari biodiesel. Selain itu, kandungan unsaturated fatty acid yang tinggi memungkinkan biodiesel ini dapat digunakan pada negara dengan iklim dingin karena rendahnya pour point. Sehingga kesimpulan dari hasil presentasi kami hari ini adalah dilution rate 10% Lechat merupakan kondisi yang paling cocok untuk pertumbuhan mikroalga. Yang kedua yaitu co-culture mikroalga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan nutrisi oleh mikroalga, dan yang terakhir yaitu efisiensi penghilangan COD, amonia nitrogen, TN dan TP mencapai 81%, 80,1%, 72,1%, dan 86% secara berurutan, yang dapat meningkatkan aktivitas sel dan meningkatkan toleransi di bawah lingkungan dengan konsentrasi polutan yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.